Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani dat kang welas sasti dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi dat kang welas sasti dalam akhirat loko. Wal hasada lan drengki. Wawal utai hasad iku tamanu zawalin nikmatil maksudi arep-arep ilangi nikmati wong kang den drengkeni. Wawa utai hasad iku tamanu zawalin nikmatil maksudi arep-arep ilangi nikmati wong kang den drengkeni ilal hasidi pindah maring wong kang drengki. Wong hasud niku wis ngono. Nek kancane oleh nikmat dia itu serapenak. Wah, muga-muga sudah dinggonku. Tonggone tuku sepeda motor baru, itu hasud wis tetep gawe enak. Malah paling kredit ora dadi nggonku anu gitu. Jadi orang lain mendapatkan nikmat, dia itu mengharapkan hilang dan pindah ke dia. Temanin di bojo ayu, wah bingung, muga-muga kendang-kendang mati kok bojone tak nabine. Karena apa? Ya hasud. Jadi wong hasud niku enggak bakal mulus. Malah di dalam satu hadis itu al hasud la yasud idja'ul usud lam yanalhul maksud. Jadi wong drengki gak bakal menjadi pemimpin sampai dia mati pun tidak akan berhasil apa yang dituju. Jadi zaman harus sedikit demi sedikit menghilangkan hasud ini, harus sampai tuntas. Langsung kon hilang plus gak bisa. Terjadinya pembunuhan pertama di dunia itu adalah hasud antara Qabil dan Habil. Qabil anak pertama Nabi Adam atau Ibu Hawa itu sekali melahirkan kan dua, anak laki-laki dan perempuan. Pertama Qabil itu gandengannya Iklia itu cantik banget. Terus melahirkan yang kedua itu Habil dengan Liwadah. Karena pertama itu masih produknya itu masih dari surga, itu cantik, yang lanang ganteng. Setelah itu Nabi Adam dan Ibu Hawa kan pernah melakukan satu kesalahan, tidak boleh mendekat buah syajaratul khuldi, buah khuldi, tapi malah mendekat. Wah, akhirnya dideportasi dan diusir dari surga ke dunia. Mau dunia itu panas, mau swarga itu enak, barang serba enak, tentunya panas. Akhirnya lahirlah seorang Habil dan Liwadah. Ya mesti ireng dan gak bagus. Tapi syariatin Nabi Adam itu selang-seling. Kelahiran yang pertama dinikakan dengan kelahiran yang kedua, yang putra dinikakan yang putri dinikakan yang putra. Lah kembarane Qabil, Iklia itu cantik, Qabil enggak. Tapi kembarannya Habil, Liwadah itu elek. Wah, karena terjadilah satu drengki akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi pembunuhan pertama di dunia itu juga karena drengki. Gara-gara drengki akhirnya terjadi pembunuhan. Sampai sekarang lanjut. Pokoknya hasud itu sudah sifat atau perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak bagus, yang harus kita jauhi. Sedikit demi sedikit harus itu. Memang manusia hidup itu harus dari sedikit demi sedikit. Orang langsung plus itu gak bisa. Jadi hasud. Bismillah wa bin nasihati kelawan nasihat. Wa ya utai nasihah iku addu'a arep uto aja ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem asalaku utai kebagusan. Wa nahyu lan nyegah ama saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem al fasadu utawi kerusakan. Jadi
punya sifat hasud itu diberantas dengan nasihat. Nasihat itu ngajak memperkara api dan nolak perkara elek. Kersane perkara bagus nasihat. Dan dituturi dengan diri sendiri. Kalau kita itu dituturi orang lain kadang-kadang nggak bisa terima. Ya Allah, mengapa sih aku kok menjadi rasa drengki dilangi dhewe. Ora bagus, ora terpuji, dilangi deket dhewe. Uang kalau sudah terhasut diterus-teruskan, dibesar-besarkan, menjadi tidak bisa ya. Jadi seorang pemimpin itu, pemimpin kok hasut itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis lan kacito ing dalam hadis la yastami ora dadi kumpul. Fi jawbi abdin ing dalem jerone utawa atine kawula apa al imanu iman wal hasadu lan drengki. Ngok nggone wong kok nak iman iso iman, enggak kecampuran hasud. Tapi nak hasud yo ora mungkin iman. Dadi wong kok iman karo hasud enggak mungkin kumpul dalam satu hati itu. Itu sangat bertentangan. Makanya kita itu harus selalu menjaga iman kita dan selalu ngaji, selalu mencari ilmu agama itu supaya iman kita semakin kuat. Dengan kuatnya iman, dengan tambahnya selalu beriman, itu hasud akan selalu terkikis demi terkikis, hilang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayil imanu tegese iman bil qadari kelawan qadar. Wa an Muawiyah talan riwayat saking Muawiyah radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Muawiyah kulun nasi utawi saben-saben mungsa utawi sekabehane mungsa iku qadiru kuwasa sapa sun ala ridho ngatasé ridane kulun nas ila hasidan nikmati kejaba wong kang drengki ing nikmat ingsun wa innahu mongko sane hasid iku la yurdihi ora ridho sapa hasid Senarman iku layur di orang ngeridake yang hasid apa ilan jawaluha kejaba ilange nikmat dari Muawiyah. Semua manusia aku ki kuwasa untuk memperbaiki kepada orang tersebut. Uqadiru ala ridho ila hasidan kecuali orang-orang yang drengki hasud dengan nikmat. Lana wong drengki kok gak bakal punya pikiran yang bagus. Pikirannya kelek, terus jelek terus itu. Anak koncone punya istri cantik, katanya pemikiran wah dimahabai dan dimajik dan sebagainya, wong hasud. Anak kancane beri sudah montolah kredit dan sebagainya. Anak temannya punya rumah bagus sudah drengki, gak ridho kalau dia itu punya rumah bagus. Terus akhirnya menilai orang itu selalu jelek terus. Yang bagus rumah sana dewi. Yang bagus, yang benar, yang hebat adalah dirinya sendiri. Itu rusak itu. Makanya kalau dunia ini diisi dengan orang-orang yang hasud, wah bahaya banget. Terjadi pertempuran di mana-mana. Itu pertama Allah hasud. Terjadi perselisihan di mana-mana. Awalnya hasud dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kama qala kaya dawuh sobatun setengah ulama mibakhir tawil. Wa daraitu kullan nasilakin nahasiti mudaratuhu saqat wa azana waluha wa daraitu lan ngalusi sapa ingsun. Tonggawe alus sapa ingsun kulan nasi ing sekabehane mungsa lakin nahasit tapine wong kang drengke ingsun. Lakin hasidi tetapi utai wong kang drengke ingsun iku mudaratuhu oleh ngalusi ing hasid iku sakot dadi abot apa mudaratuhu wa azalalan dadi angel apa nawaluha merkole ing mudaratuhu. Selain aku kon ngepi kepada semua manusia itu bisa. Kon berbuat bagus, berbuat halus kepada semua manusia bisa. Terkecuali orang yang selalu hasud dengan saya. Lalu hasud itu di PA bangga pikirannya elek. Jadi wafat.
berharap dengan Allah. Sak kiai hasud berbahaya, santri hasud berbahaya, apalagi pemimpin negeri ini kok hasud berbahaya. Makanya hasud harus betul-betul kita berantas dari hati kita masing-masing, yang akhirnya perbuatan kita kepada siapapun itu akan mencerminkan satu kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yudaril mar'u hasidan ni'matin idza kana la yardi illa zawalu hawa kaifalan iku kaya apa yudari ngalusi sapa almar'u wong suci hasidan nikmatin ing wong kang drengki ing kenikmatan idza kana nalikane ana sapa hasidan nikmatin iku layar dihi orang ridhaake ing hasidan nikmatin apa ila zawalu kejaba ilange nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rubai utai iki dawuh kang bangsa papat fihi ku tetep ing dalem rubai sabatun utai pitu wa salasuna lan 30 apane mau idotan pituture samaniatun utawi kang 8 iku akhbarun pira-pira hadis wal bagi utawi sekarene iku asarun pira-pira dawuh sahabat. Al maqalatul ula utai dawuh kang pertama iku ruya den liwatake ngan Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ana usapne kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Abi Darin maring Abi Dar Al-Ghafari radhiyallahu anhu wa ismuhu utawi jenenge Abi Dar iku Jundabun aran Jundab ibn Junadah kang dadi putranane tak Junadah. Ya Badar, ya Badar. Jadi menyarang-nyarano sapa sira asafinata ing prahu. Jadi menyarang-nyarano sapa sira asafinata ing prahu. Wa innal bakhra mongko sakne segara iku ngamikun jero. Ai aksin tegese bagus ana sapa sira anyata niat fi kulima endal sakabehane perkara tak tingkang nekani sapa sira ing ma. Wa tadharu lan ninggal sapa sira ing ma. Diahtula supaya hasil laka kedua sira apa al-ajru ganjaran wan najatulan selamat min azabillahi saking siksane Allah taala. Jadi nyarang-nyaro astagfirullah ngepe anu niat. Jadi setiap perbuatan, setiap amal yang kita amalkan, niat pertama itu harus bagus. Jadi ikhlas. Bukan karena apa-apa, hanya karena Allah. Nah, niatnya pertama itu bagus, nanti kedepannya bagus. Jadi tergantung niatnya. Walaupun perbuatan aku ketoke akhirat ngaji, jadi mau balik, wapi, memang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi nak niatnya wis salah, akan tidak akan menjadi bagus, tidak akan menjadi ibadah. Justru malah berbahaya. Jadi ngenyarano sapa sira asafinata ing perahu air aksin niata fikul. Jadi ngepi anu niat segala perbuatan, segala langkah, segala ucapan diniati yang bagus. Niat yang bagus karena Allah. Fa innal bahra ambikun sakne segara iku jeru banget, maksudnya supaya dengan niat bagus itu supaya kita itu menghasilkan pahala, menghasilkan selamatan gitu min azabillah saking sana Allah. Wa katabalan kirim surat sapa al imam nak rumiyin kan jaringan kena HP dia nulis surat terus dikirim nih. Kalau dulu belum ada pos diantar, ada kurirnya sendiri, punya kurir pribadi itu antar ke sana surat. Terus itu berkembang, zaman berkembang terus ada pos, jadi surat nggak usah diantar langsung atau itu dititipkan di kantor pos, itu langsung di kota-kota pos, langsung ke tujuan. Sekarang lebih canggih lagi, pakai WA, pakai SMS dan lain-lain, semakin canggih lagi. Jadi dunia itu sekarang itu seakan-akan di genggaman kita. Jadi serba dimudahkan, serba cepat, serba ekspres, cepat. Sini sama Amerika bisa ngomong langsung, sini sama Saudi bisa ngomong langsung, sini dengan arah yang sangat jauh bisa ngomong langsung. Bayangkan, berarti dunia ini
bagikan di dalam genggaman kita. Lah, kecanggihan itu elektronik atau itu kalau tidak diimbangi dengan iman yang kuat juga berbahaya. Makanya semuanya kita imbangi dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kejanggahan ilmu kedokteran, ketanggihan dalam segala macam sekarang sudah bisa terjadi. Ini nanti semakin canggih, semakin canggih. Kita sekarang lebih canggih, tapi nanti akan ketinggalan 10 tahun yang akan datang. Saya sudah ketinggalan sama cucunya. Saya punya cucu baru umur 4 tahun, sudah pinter, ketinggalan. Semakin ketinggalan. Lah, manusia sekarang dituntut bisa mengikuti zaman. Pola begitu, santri juga begitu. Nah, kalau santri dulu itu kan terkenal, nah orang ada santri mondok itu kan gampang gudikan, pakaian es kumuh, tempatnya terkenal kumuh. Tapi kan sekarang nggak seperti itu. Mana semakin sehat, tempatnya bagus, pakainya semakin bagus gitu. Kan ikuti zaman, harus mengikuti. Kalau nggak begitu, ya namanya santri kolot. Kolot itu ketinggalan zaman kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kirim surat sopo alimamu Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asari maring Abi Musa Al-Asari radhiyallahu anhu man utawi sapa wong kholasat bersih apa niate man kafahu nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara baina kang ono ing antarané man wa baina nasilan ing dalam antarané pira-pira manusia. Jadi pada satu saat Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah. Itu kirim surat nanggone gubernurnya, nanggone menterinya dan sebagainya itu. Jadi man khalasat niatuhu kafallahu ma bainahu wa baina. Sing sapa wonge kok niate ikhlas, maka Allah akan menyukupi sesuatu yang terjadi di antara dia dan orang. Jadi wong niate ikhlas insyaallah enak. Mau menjadi kepala desa niate ikhlas. Arepe mentasne dan sekaligus akan mensejahterakan rakyat. Ikhlas. Gak usah lah pakai namanya nasogok, gak usah lah pakai namanya bayar dan sebagainya, gak usah. Dipilih lah. Tapi nak niati awal gak ikhlas sudah terbaca. Jadi perbuatan itu nak ikhlas kali buatan itu berbeda rasanya. Sama-sama kita itu masak sayur bening. Sing masakne sing ikhlas kali mboten berbeda rasanya. Perbuatan pun mboten ikhlas sudah tak semaunya sendiri dengan disertai dengan hati gondok wis ndak enak. Sama kita itu membuat satu kursi seorang tukang. Tapi niatnya itu ikhlas kalau ndak berbeda hasilnya. Makanya man khalasat niyatuhu kafallahu ma bainahu wa baina. Sing sapa wong iku ikhlas niate, maka Allah akan menyukupi dan sekaligus akan mengatur di antara dia dan manusia yang lain. Jadi manusia itu senang, semakin hari ngaji itu semakin disenangi. Tapi niate ikhlas. Nah, ini gak ikhlas sudah semakin hari semakin lari. Balik gak ikhlas. Di rumahnya sesuai wales di rumahnya. Tapi kalau balik itu ikhlas, walaupun dia tuh ngaji sampai 1000 kali, manusia tetap senang. Itu ikhlas. Nah ikhlas itu urusannya Allah. Yang maha tahu Allah. Nah, semua yang ngatur Allah, kalau laksaman kabeh tentunya niku Gusti Allah sing ngatur. Jadi kalau sampean kabeh iso mlaku sing ngersane Gusti Allah. Kalau sampean kabeh niku iso ngomong sing ngersane Gusti Allah. Kalau lan sampean kabeh tentunya niku bisa usaha niki amal iki itu Gusti Allah. Tanpa Allah tidak bisa. Jadi kalau sampean kabeh itu hidupnya itu selalu tergantung Allah dan selalu bersandar. Gak bisa kita itu akan hidup sendiri karena nang masukin gak kroso. Romasane kan kayaknya begitu dhewe. Teku kangelan dhewe, teku nantur dhewe, panen dhewe, iku hasil nikmat dhewe nyampe kota kene wong kan begitu kan. Padahal itu tidak seperti itu. Kita hidup itu selalu diatur oleh Allah. Nah kalau kita itu hidup bersandar karena enak, akhirnya senang.
Kalau kita hidup itu bersandar kepada manusia, kepada maratuwa, ya senep akhirnya. Kita dari mantan baru. Ya, untuk anak tunggal, anak yang sugih. Ya banggalah, entahlah. Istriku adalah anak tunggal, maratuwaku atau orang tuanya adalah kaya raya. Nanti saya pasti akan kaya ikhlas. Akhirnya apa? Karena hidupnya itu disandarkan oleh maratuwa, begitu maratuwane mati karena anak wedok umur 1, akhirnya bondone kerebutan. Akhirnya seneng. Makanya hidup itu kalau kita sandarkan Allah, seneng akhirnya. Tapi nah, kalau hidup kita sandarkan nang manungsa, seneng. Akhirnya oleh warisan, malah justru akhirnya dia itu gak punya apa-apa karena taumai sudah duluan. Jadi sudahlah, kita semua masalah kita serahkan Allah. Semua masalah, semua problematik hidup kita serahkan yang Allah. Enak. Tapi kalau kita tidak serahkan dengan Allah, ruwet. Akhirnya seneng. Tani begitu. Nandur lombok 1 hektar. Bahwa bagus tentang. Pas ditafsir sebulan lagi panen harganya 100 per kilo, 100.000 per kilogram. Satu unduan itu tafsirannya berapa kintal berarti satu panen satu unduan berapa juta. Pemanasan bisa dimatematika. Karena Allah nggak berendak, begitu mau panen pakai ini semua. Wes tanggung 12 sama kan. Akhirnya karena hidupnya disandarkan selain Allah, wes ruwet, mumet. Biayanya itu saya utang dan juga mumet. Akhirnya setruk mati. Tapi kalau kita bersandar Allah, sudah kita pasrahkan Allah, apapun yang menjadi kehendak Allah akan saya terima. Itu enak. Adalah tetap ada turahan, tetap panen dan sebagainya. Itu hidup disandarkan dengan Allah. Bismillah wa katabalan kirim surat sopo Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz. Maring Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, iklam barwa sopo sira Umaru Umar anna Allahi satune pitulunge Allah lil abdi maring kawula iku bi qadri niati kelawan kira-kirane niate ngabdi. Jadi pada suatu saat itu Salim bin Abdullah bin Umar Al-Faruq itu kirim surat nanggone Abdullah bin Abdul Aziz ila Umar bin Abdul Aziz, termasuk pegawainya atau pembantunya, seorang gubernur atau menterinya. Ya Umar, iklam ya Umar, anna Allahi lil abdi bi qadrinati. Sak temene pitulunge Allah terhadap hambanya itu tergantung sepiro niate. Nah sampeyan ku niate ikhlas, pertolongan Allah total. Lah nek sampeyan niate gak ikhlas tengah-tengah, pertolongan Allah enggak ya setengah-tengah. Makanya kita hidup dengan niat yang totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu soal pertolongan Allah enak gitu. Jadi inna aunallahi lil abdi bi qadri niati zaman firman. Tadi aku nulung tetangga itu setengah-tengah, bertolong Allah ya setengah-tengah. Tonggo kuat merepot mau punya hajat, mantu dan sebagainya, total aja. Sebisa saya, sekuat saya, dan saya ikhlas lillahi ta'ala, pertolongan Allah akan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mongko utawi sapa wong iku khlasat bersih apa niatun niateman tama mongko sampurna apa aunullahi pertolongan Allah lahu maring abdun. Wis zaman ku niate iku nulung wong nanggone orang, menolong orang lain ikhlas total, maka tama aunullahu lahu pertolongan Allah akan sempurna juga. Tapi nak niate sama setengah-tengah. Alah wis. Terus iki waman utawi sapa wong iku nakosot kurang. Apa sudo apa niateman nakoso mongko kurang andu saking man apa Allah pertolongane Allah bi qadri dalika kelawan kira-kirane mengkon-mengkon nakosot niatu indah ustuka. Tadi paman roan nang pesantren kalau yai roan.
itu kan budaya rohan itu pesantren sangat kental. Rohan itu kan dulu tuh saya pikir rohan itu opo. Nah kalau kan kerja bakti itu rohan itu dari kata tabaroa ya tabaruan itu ibadah karena Allah. Rohan begitu aja. Oke, lesan Jawa itu kan biasanya kan diambil sing penak-penak. Lalu jenenge Ahmad, jenenge ini lho ora kok Mas Ahmad gak kemat gitu. Kan enak kan lesan Jawa. Yo jenenge Hasbullah kan apik. Yo Pak Dolah kan gitu. Yo Haji Fakhrul Razi apik. Karena lesan Jawa kadang-kadang Pak Haji Paku Graji kan begitu. Jadi rohan, tabaroan, rohan. Jadi rohan itu suatu budaya di dalam pesantren salafiyah yang sangat kental. Biasanya setiap Jumat itu kita rohan itu arek rohan semua, bersih-bersih lingkungan, niati kita niat yang bagus, khidmah nang kiai, wis. Rohan tenanan. Tapi ya nek yang rohan guru edo-edoan ben ketiarane rohan karo ngantuk sing utak-utik ya. Jadi niat kita itu pertolongan Allah itu tergantung niat kita. Nah, zaman ku rohan nanggon pesantren karena kiai itu khidmah kiai total, wes pertolongan Allah terhadap zaman total. Ilmu ini barokah tenan ora setengah-tengah. Nah, saya kira kalau di hadapan kiai itu seakan-akan walaupun samina wa atau andang begitu kiai masuk ke dalam, wes enak itu kan enggak total. Waman nakosot niatuh nakoso anhu angnullahi biqadri dzalika. Namun ngeling-eling harus total, sembarang kalir kita niati dengan ikhlas dengan yang serba total. Fokus enak. Nanti kembalinya mudah. Nah, karena Allah itu segala-galanya, Maha tahu. Nah, manusia itu walaupun dipasang TV itu manusia masih bisa bergerak. Tapi kalau sudah itu lingkupnya yang ngawasi Allah, total nggak ada yang bisa berkelit sama sekali. Sekecil apapun, sedikit apapun akan kelihatan. Jadi kalau uripku sudah selalu ingat Allah, enak gitu. Nggak ada yang namanya korupsi kan. Jadi korupsi menjadi seorang pegawai yang punya jabatan tinggi, mempunyai satu kesempatan atau tempat yang sangat besar, uang gitu. Lah, karena dia itu nggak punya iman yang kuat, akhirnya korupsi rumasannya Allah tuh nggak melihat. Walaupun manusia nggak bisa melihat, nggak tahu dia, Allah masih tahu. Suatu saat pasti akan terbongkar. Makanya korupsi ada yang terbongkar dalam 1 tahun harus terbongkar, 2 tahun terbongkar, ada yang 5 tahun terbongkar. Sekarang ada yang 10 tahun belum terbongkar, tapi tunggulah sebentar lagi, kamu pasti akan terbongkar kan begitu. Jadi hidup itu kalau sudah begitu, karena merasa diawasi Allah, enak, pasti jujur, pasti betul-betul amanah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahud lan ngalapa sapa sira azata intang sang kamilan kang sampurna fa inna safara mongko satne lelungan fil akhirati ing dalem akhirat iku paitun atuh fi ghayati ta'abi ing dalem katok-katok payah. Wis sampean sangu sing sangne wong mati niku kan yo amal saleh, ibadah sing saleh, ibadah sing apik. Karena ibadah itu sempurna, soleh, niatnya ikhlas tenanan. Itu. Walaupun itu dipundawake, nanti akhirnya itu sama akan menempuh satu perjalanan jauh. Jadi kalau sama kan hidup itu adalah proses untuk menuju kematian. Kau harus mati menuju nang akhir itu, perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang akhir itu harus punya sangu, yang sempurna harus punya sangu yang banyak. Kamu sekarang ke Jakarta aja nggak punya sangu, ke Jakarta nekat, sorone mesti, gawe, sorone mesti, enak kan, belum tentu. Itu mandunya harus berusaha, apalagi di akhirat. Kalau Allah sudah sifat Rahim sudah, mandunya Allah masih sifatan Rahman, masih walasase di dalam dunia dan akhirat. Ngok dunia niki wong sing ibadah ya tetep dikai rezeki, wong sing
orang ibadah ya tetep dikai rezeki, wong sing ahli salat ya tetep diparingi rezeki, sing boten ahli salat ya tetep diparingi rezeki, malah kaya-kaya. Sing poso Ramadan ya ora kok metu buntute, sing ora poso ya ora metu sungune, ora ketok. Sama kelihatan dunia ini. Tapi tan kota Allah kalau sudah bersifatan rohim dan akhirat kelihatan semua. Kamu puasa kelihatan pahalanya akan diterima sendiri. Kamu nggak puasa walaupun orang lain orang belum nggak taruh nggak tahu, tapi kamu akan terima seksaannya sendiri. Itu di akhirat. Jadi akhirat itu satu perjalanan yang sangat jauh. Dipastikan kita akan mengalami ke sana. Dan pastikan kita punya sang yang banyak. Ya mulai sekarang ini. Lah mati sesuk kok mulai sang saiki. Itu sapane orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Justru kula sampean kabeh diuripne di dunya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Iku kan ibadah. Kon ngawula nang Allah. Dadi urip kula lan sampean kabeh awan sore, awan bengi dan sebagainya itu. Kita isi dengan ibadah karena untuk persiapan di akhirat nanti. Kalau kita nggak isi dengan ibadah, ngomong donya, boleh duit, nak wis duit ngoten niku lho, akhirnya gawe geng-gengan, terus nek sampean akan ngalaman soro. Ngot donya rumasane wis duwe ngoten segala-galanya. Belum tentu nanti di akhirat. Pramila saking iki, monggo saya ini pun juga kesempatan urip. Kesempatan urip kita persiapkan semuanya. Ayo kaya ditawi wa khaffifil hamla wa khaffif lan ngringano sapa sira al khimla ing momotan ai bikasil khai kelawan kawaca kasreha ai mahmulaka tegese perkara kang den gawa sira minat dunya saking dunya wa innal aqobata sabni undak-undakan wa innal aqobata sabni unggah-unggahan utawa undak-undakan iku kautun angel ambah-ambahane. Iku kautun amman angel ambah-ambahane lafal kautun bi fathil kafi kelawan kawaca fathai kaf wa dhamil hamzati lan kawaca dhamai hamzah aina tulu al aqobati sakmene unggah-unggahane munggah wis normal-normal sakmene unggah-unggahane munggah ana ing gunung inal aqobatil amsabali sakmene oleh ningali ngalap unggah-unggahan gunung iku sokun angel fainal umurul akhirati kron sakne pira-pira perkara akhirat iku sabihatun den serupake bil bahri kelawan segoro alami yang jeru wa bisafarilan kelawan lungan al-ba'id kang adoh wa bil aqobatilan kelawan undak-undakan utawa unggah-unggahan asobati kang angel likasrotil ahwali krana akai pekiwu lekasrotil ahwali krana akeh pekiwu iku wis dadi nek donya iku ringano gawan urusan donya iku dipersepinan dadi ana wong donya iku sugih pabrik terlalu banyak karyawan iku iso ya abot pertanyaane macam-macam sama nek donya pas-pasan uripe terima aja nanti di akhirat kamu berarti membawa persatu perkara yang sangat ringan urusan juga dikit orang macam-macam Ramadan itu nak wong donya segala-galane kuwi Mas. Sugih segala-galane enak. Unggahnya tuntutan dari mana kamu mencari harta dan untuk apa kamu tasarufkan? Pertanyaan itu banyak Mas. Karena kita itu hidup pas-pasan ya makan, semakin nanti mau makan mencari lagi enak. Ya, kita ini donya soro begitu, susah. Gitu. Tapi pada akhirnya itu aman enak. Karena apa? Kalau sampean kabeh nanti perjalanan adoh dan sekaligus munggah nang telundakan gunung wis sing angel-angel. Kok perkara akhirat itu angel-angel. Likas rotil ahwali. Akeh pekiwu, akeh cobaane, akeh rentangannya, dah macam-macam. Iku kadane wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtadatu. Nah makanya nontonnya itu ya. Kalau sangat kabeh hidupnya selalu dengan isi dengan selawat, istighfar, terus gitu. Karena diharapkan nanti di akhirat itu yang bisa meringankan semuanya itu yang bisa menolong Rasulullah SAW. Namun dunia saya seakan-akan bisa segala-galanya bisa sendiri. Wis mampu dewe, wis lumayan dewe, bukan mikir rumah sana. Tapi di akhirat kalau sangat kabeh itu
ya akan mengalami satu kesulitan yang sangat fatal, yang sangat banyak. Makanya sekarang persiapkan. Sebelum kulo zaman kabeh masuk di akhirat, persiapkan amal soleh yang sebanyak. Sebelum kita masuk di akhirat, ringankanlah, perkecillah beban kita, biar tidak banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhlis lan ikhlasna sapa sira. Wa akhlis lan ikhlasna sapa sira al ngamala ing lamal fa innana kita. Monggo sakne zat kang ngenjen-genjen ail mutapiro tegese wong zat kang milang-milang. Zat kang milang-milang al mumajjah kang beda-bedake. Al mumajjah kang bedake. Bainal hasani ing dalem ngamal kang bagus wal kopi filan perkara kang Allah iku wa utawi an-nakid utawa al-mutabad iku Allah Gusti Taala. Iku basirun dan kang ningali ay mutolin tegese dan kang ningali wa muraqibun lan dan kang njenengan lilit jamil ahwali marang sekabehane pira-pira tingkah. Jadi wa akhrisil amala wis to ngamal apa ae, ngucap apa ae, bertindak apa sing ikhlas. Ngaji sing ikhlas, nyambut gawe sing ikhlas. Wis segala-galanya ikhlas, wiridan ikhlas, wis ikhlas. Karena apa? Wa innana kita basirun. Jadi zat yang selalu mantu. Jadi kulo sama kabeh itu bantu terus Allah. Bantu terus Allah. Itu sangat tahu apa yang jadi kumerenta kulo sama kabeh. Apa yang kita amalkan, apa yang walaupun manusia nggak tahu, Allah akan tahu. Dimanapun dalam keadaan apapun, Allah pasti tahu dengan perbuatan kulo lan sama kabeh. Nah, ngoten niku saiki monggo kita sadari. Berarti hidup kita selalu bersama Allah, hidup kita selalu dibantu Allah. Akhirnya gak iso berkutik sama sekali. Akan melenceng sedikit pun tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaliun li jamil amal. Kala dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Toba bejo banget. Li kuliman gede wong tobat kang bagus lan kuliman apa kuwatun sak jangkahan. Wahidatun kang suci. Fi umrihi ing dalem umuriman la yuridu kang orang ngersakake sapa man biya kelawan khotbah illallah kejaba krana Allah. Jadi Sulaiman Ad-Darani itu dawuh bejo banget bagi orang yang melangkahkan kakinya satu jangkang tapi karena murih dari Allah itu sangat untung banget. Jadi kalau sampean kau ngaji dari kamarnya masing-masing ke aula ikhlas satu jangkang, dua jangkang terus jamaah dari kamarnya masing-masing ke musola, kita ngaji kemana dari rumah niat yang ikhlas itu satu jangkang yang ikhlas di dalam seumur hidupnya itu sangat beruntung bagi kulo lan sampean kabeh. Nah ngeten iki napa malih jemboten ikhlas. Mau butuh ikhlas sembarang kali itu karena Allah. Kan kanu tubaliman tobat lau khotwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah. Wanah mencari ilmu dari rumahnya masing-masing. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, dari Sumatera dan macam-macam. Niat ikhlas, niat isun lurung ilmu karena ngilangi kebutuhan untuk mencari ridho Allah. Dadi tik wis. Wah kena pondok jauh, di pondok lama itu sangat beruntung. Wong sak jangkan sing ikhlas murih karena Allah sangat beruntung, apalagi yang sudah lama beberapa jangkan, berapa ribu jangkan. Pramila saking niki kula sampeyan kabeh dalem jamaah sing ikhlasnya disen jamaah karena muridipun Allah. Nalisun ngaji karena murid ridane Allah. Nalisun ro'an khidmah kiai murid karena murid ridane Allah. Pun tentu yang dimakai Allah lah yang akan ngatur, yang memberikan pahala. Muga-muga kula sampeyan kabeh di dalam kehidupan kita ini selalu ikhlas karena Allah yang akhirnya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.